Sebelum memulai ke intinya, saya akan menjelaskan mengenai absorpsi kalsium. Absorpsi kalsium adalah proses di mana tubuh menyerap kalsium dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kalsium diserap oleh transport aktif atau transseluler dan oleh difusi pasif atau paraseluler melintasi mukosa usus. Transport aktif kalsium bergantung pada aksi kalsitriol dan reseptor vitamin D usus atau VDR. Mekanisme transseluler ini diaktifkan oleh kalsitriol dan mencangkup sebagian besar penyerapan kalsium pada tingkat asupan rendah dan sedang. Transport transseluler terjadi terutama di duodenum tempat VDR diekspresikan dalam konsentrasi tertinggi dan bergantung pada peningkatan regulasi gen responsif termasuk protein transport kalsium yang disebut saluran kation potensial reseptor transien. Anggota keluarga vanilloid 6 atau TRPV6. Selanjutnya, difusi pasif atau penyerapan paraseluler melibatkan pergerakan kalsium di antara sel-sel mukosa dan bergantung pada gradien elektrokimia luminal serosa. Difusi pasif terjadi lebih mudah selama asupan kalsium yang lebih tinggi, yaitu ketika konsentrasi luminal tinggi, dan dapat terjadi di seluruh usus. Namun, permeabilitas setiap segmen usus menentukan laju difusi pasif. Difusi kalsium tertinggi terjadi di duodenum, jejunum, dan ileum. Kalsium yang dicerna berasal dari sumber makanan dan suplemen makanan. Kalsium sebagai zat gizi paling sering dikaitkan dengan pembentukan dan metabolisme tulang. Lebih dari 99% kalsium tubuh total ditemukan sebagai kalsium hidroksiapatit di tulang dan gigi, yang memberikan kekuatan pada jaringan keras. Metabolisme kalsium diatur sebagai besar oleh sistem endokrin hormon paratiroid atau PTH vitamin D yang dicirikan oleh serangkaian putaran umpan balik homeostasis. Kalsium merupakan zat gizi yang esensial bagi tubuh manusia. Asupan kalsium yang cukup sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tulang yang normal, serta fungsi-fungsi fisiologis yang diperlukan. Meskipun defisiensi kalsium dalam makanan jangka pendek tidak akan menyebabkan penurunan kadar kalsium darah yang signifikan, tetapi defisiensi kalsium dalam makanan jangka panjang pada akhirnya akan menyebabkan tulang menjadi lemah dan mudah patah. Pada kelahiran cukup bulan, bayi manusia telah memperoleh sekitar 26 hingga 30 gram kalsium yang sebagian besar berada dalam kerangka. Ketika transfer kalsium dari plasenta berhenti saat lahir, bayi yang baru lahir bergantung pada kalsium makanan. Bayi yang diberi susu formula menerima lebih banyak kalsium daripada bayi yang disusui karena susu formula mengandung hampir 2 kali lipat kalsium daripada air susu ibu. Setelah pubertas dan sepanjang sebagian besar masa dewasa, pembentukan dan resorpsi tulang seimbang. Selama periode ini, massa tulang terkonsolidasi dan kebutuhan kalsium relatif stabil. Kandungan kalsium tulang dewasa kira-kira 1.200 gram pada wanita dan 1.400 gram pada pria. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Apakah solusi untuk meningkatkan absorpsi kalsium? Kalsium adalah mineral yang penting yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi yang kuat, serta mendukung fungsi otot dan saraf. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi kalsium sendiri, sehingga penting untuk mendapatkan asupan kalsium dari luar, seperti dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Mengkonsumsi makanan kaya kalsium dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium harian tubuh. Beberapa contoh makanan yang mengandung kalsium tinggi adalah ikan, terutama ikan yang dapat dimakan dengan tulangnya, seperti ikan sarden dan ikan teri. Selain itu, sayuran berdaun hijau seperti brokoli dan kale juga kaya akan kalsium.
Minuman seperti susu dan produk turunannya seperti yogurt dan keju merupakan sumber kalsium yang sangat baik. Untuk meningkatkan penyerapan kalsium, penting juga untuk memastikan bahwa tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup. Karena vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium di usus. Untuk menjaga penyerapan kalsium yang optimal, penting untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung asam oksalat, asam fitat, dan kafein. Karena senyawa-senyawa ini dapat menghambat penyerapan kalsium di dalam tubuh. Contohnya yang pertama adalah bayam. Bayam mengandung asam oksalat yang dapat mengikat kalsium dalam saluran pencernaan dan membentuk senyawa yang sulit diserap oleh tubuh. Akibatnya, meskipun bayam mengandung kalsium, kehadiran asam oksalat yang dapat mengurangi ketersediaan kalsium yang bisa dimanfaatkan. Yang berikut kacang-kacangan seperti almond. Almond mengandung asam fitat yang juga mengganggu penyerapan kalsium. Pengaruh asam fitat ini terjadi hanya saat makanan yang mengandungnya dikonsumsi. Artinya, asam fitat menghambat penyerapan kalsium dari makanan yang dikonsumsi pada saat yang sama. Asam fitat ini akan mengikat kalsium sehingga mengurangi ketersediaan kalsium untuk diserap oleh tubuh. Selain itu, ada juga minuman seperti kopi dan teh yang mengandung kafein yang bersifat diuretik. Kafein menyebabkan peningkatan produksi urin, sehingga kalsium yang ada di dalam tubuh dapat terdorong keluar melalui urin sebelum sempat diserap oleh tulang. Akibatnya, konsumsi kafein yang berlebihan dapat berkontribusi terhadap kehilangan kalsium dan mengurangi penyerapan kalsium secara efektif. Untuk menjaga kesehatan tulang, penting untuk membatasi konsumsi bahan-bahan tersebut dan mengimbanginya dengan asupan makanan yang kaya akan kalsium. Jadi, salah satu hal yang dapat meningkatkan kadar kalsium dalam tubuh adalah mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Di sini ada pathway bagaimana dari vitamin sendiri bisa meningkatkan kadar kalsium dalam tubuh. Berawal dari cholecalciferol atau D3 yang akan diubah menjadi calcidiol deliver oleh bantuan dari enzim 25-hidroksilase. Nah, ketika dibawa ke ginjal, calcidiol tadi akan diubah menjadi calcitriol atau aktif vitamin D dengan memanfaatkan peran dari paratiroid hormon. Nah, paratiroid hormon ini akan menghasilkan 1-alfa hidroksilase, sehingga calcidiol tadi bisa diubah menjadi calcitriol. Lalu ketika dari ginjal dibawa menuju usus dengan bantuan enterotosit, absorpsi akan terjadi peningkatan. Salah satunya adalah PO4 dan peningkatan Ca2+. Maka, level kalsium dalam tubuh juga meningkat. Perlukah mengonsumsi suplemen lain secara bersamaan? Vitamin D juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan kalsium. Tanpa vitamin D yang cukup, tubuh menyerap tidak lebih dari 10% hingga 15% kalsium dari makanan. Jika kita ingin memenuhi kebutuhan kalsium harian, maka tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan serta minuman yang mengandung asam oksalat, asam fitat, serta kafein secara bersamaan dengan sumber kalsium. Contohnya sendiri adalah kopi susu. Penyerapan kalsium ketika minum susu dan kopi secara bersamaan menjadi tidak optimal. Adakah hormon yang berperan dalam absorpsi kalsium? Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid yang akan menstimulasi pelepasan kalsium dari tulang serta menstimulasi reabsorpsi kalsium di ginjal. Kelenjar tiroid akan menghasilkan hormon kalsitonin yang akan menghambat pelepasan kalsium dari tulang serta merangsang penyerapan kalsium.